Yang terutama jadi misalnya, kalau saya misalnya memilih orang sebagai sahabat, cari dulu orang yang memang berbaik budi kepada orang tuanya. Kalau Berbaik budi kepada berbaik budi orang ke orang tua. tuanya, ke ibu Oke. bapaknya. Oke. Kalau misalnya tidak itu, saya tidak terima. Halo sahabat-sahabat Studi Polisi Center dimanapun berada. Pada saat ini saya ada di kediaman tokoh nasional, khususnya di Kota Bandung. Beliau pernah menjabat sebagai wali kota Bandung selama 2 periode. Dan masyarakat Kota Bandung pada saat ini sudah banyak merindukan sosok beliau yang pertama menurut saya punya kebijakan, punya ketegasan, punya program-program yang visioner ke depan. Tentunya ini untuk masyarakat Kota Bandung. Dan saya akan memperkenalkan sosoknya seperti apa beliau ini. Beliau adalah Bapak Dada Rosada, Wali Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Dada. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat Alam Hardika Studi Polisi Center dimanapun berada. Kita akan bincang-bincang romantisme beliau selama 10 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang ya. Ya. 20 tahun ke belakang ya. Dengan saya pengen tahu juga cerita-cerita dan kebijakan-kebijakan yang dibuat dan segala macamnya, termasuk begitu ya. Banyak program-program yang diberikan untuk masyarakat Kota Bandung pada saat ini ya. Itu dirasa per hari ini sepertinya kurang dimaksimalkan begitu ya, atau mungkin tidak terawat dan segala macam, saya kurang paham. Tapi yang jelas kita akan ngobrol langsung dengan Pak Dada. Pak Dada, kumaha damang ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak Alam juga damang ya. Alhamdulillah. Gini, karena memang dulu itu sering disebut oleh masyarakat Kota Bandung itu Akang ya, Kang Dada begitu. Jadi saya juga ingin lebih dekat kembali begitu ya. Jadi Kang Dada pengen cerita pengen tahu cerita ya, pengen cerita 10 tahun atau 2 periode Kang Dada memimpin Kota Bandung begitu, dengan program 7 prioritas begitu ya, mungkin banyak kalah begitu ya. Kira-kira bisa diceritakan kepada masyarakat atau generasi muda begitu ya, katakanlah saat ini generasi milenial gitu ya, generasi Z begitu, supaya mereka juga paham betul, dia tahu begitu ya sepak terjangnya Pak Dada seperti apa dulu dan seperti saat ini itu ada gitu program itu. Kira-kira gimana nih Kang? Ya, terima kasih Pak Alam. Kalau berbicara tentang sejarah saya, kenapa saya wali kota dan wali kotanya 10 tahun. Nah, saya juga jadi wali kota itu bukan keinginan untuk jadi wali kota. Okay. Nah, bagaimana saya juga ingin kerja saja di pemerintah. Dan kemudian juga saya kerjakan mulai dari honor daerah, terus bertingkat. Honor daerah tuh? Pegawai honor daerah. Honor daerah. Nah, sebelum menjadi pegawai negeri sebelum. Oh, ada namanya. Ada nama honor daerah namanya. Jadi ada memagang gitu sebagai pemagang. Dan kemudian saya kerja yang melaksanakan tugas-tugas apa yang diberikan oleh pimpinan saya. Yeah. Sehingga dari pimpinan satu ke pimpinan yang lain merekomendasi saya untuk maju gitu kan. Oh ya. Dan pada saatnya ya langsung saya diberikan beberapa jabatan. Yeah. Nah, pada saat jabatan saya di Kepala Dinas Pendapatan Daerah, kemudian wali kotanya Pak Atarmana waktu itu. Yeah. Nah, saya kan langsung diminta oleh Pak untuk jadi sekda. Yeah. Dan sekaligus langsung menawarkan apabila nanti saya berhenti jadi wali kota untuk pertama kali, yang keduanya Pak Dada. Saya juga kaget gitu kan. Ini jabatan sekdanya tertinggi.
di kota Bandung ya, dan suprajatan tinggi. Kemudian tiba-tiba saya ditunjuk untuk melanjutkan jadi wali kota. Gitu. Dan berlanjut itu. Tapi pada akhirnya barangkali ada perubahan sehingga Pak juga jadi maju akhirnya pada saatnya. Habis 2003 ya, 2003. Kemudian pada pas pemilihan oleh Dewan oleh masih Dewan. Kemudian saya maju juga, kemudian Pak maju. Ya pada akhirnya saya yang menang, pada Pak maju. Jadi sekali lagi, pertama saya diperintah Pak A, tapi akhirnya juga karena barangkali juga keinginan dari teman-teman Pak A, gitu kan, Pak A jadi maju. Dan saya sebagai yang diizinkan Allah untuk menang menjadi wali kota. Kemudian wali kota pertama saya didampingi oleh pendamping wakil dari PDIP, Pak Yosef. Dalam beberapa bulan meninggal. Tapi kemudian saya lanjutkan sebagai wali kota dan tidak diganti, ada wakilnya nggak ganti. Dan saya alhamdulillah bisa melaksanakan tugas dan membuat visi misi dan tunjangan program. Pelaksanaan visi misi programnya saya membuat 7 agenda terus membangun Kota Bandung. 7 prioritas. 7 prioritas yaitu pendidikan. Ya, kemudian kesehatan, kemakmuran 3. Itu sebenarnya dari indeks pembangunan manusia yang daya beli saya ganti ke makmuran gitu kan, supaya makmur dia punya duit, punya harta dan juga makmur hatinya gitu kan, antara kemakmuran kehidupannya dan hatinya. Nah, sehingga saya sebut kemakmuran. Kemudian yang keempat lingkungan hidup, seni budaya, kelima, 6 olahraga dan 6 agama. Dan agama saya sebut Bandung Agamis. Bandung Agamis adalah Bandung rumah bersama Sunda non-Sunda, Islam non-Islam. Jadi selama saya 10 tahun nggak ada Sunda non-Sunda yang bertengkar. Nggak ada Islam non-Islam bertengkar. Malah di rumah saya, rumah dinas, kemudian di kantor, itu pimpinan ormas Islam dan pimpinan ormas non-Islam jadi satu. Enak sekali Bandung, enak sekali. Jadi saya melaksanakan 7 agenda terus pembangunan Kota Bandung yang 7 itu dibantu oleh semua. Dibantu semua. Dan saya membuat 7 program itu adalah kebutuhan masyarakat. Kebutuhan. Jadi sudah terpenuhi dengan 7 itu. Apalagi gitu kan. Dan ini karena kebutuhan masyarakat tentu saja ini harus dilanjutkan oleh pelanjut saya. 7 ini karena kebutuhan. Kebutuhan. Ya pendidikan siapa yang butuh? Yang tidak butuh pendidikan. Kesehatan siapa? Kemakmuran siapa? Dari 3 itu memang itu indeks pembangunan manusia gitu kan. Kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar ditambah tadi yang 4 itu. Dan semua jalan. Kemudian juga ada gerakan-gerakan yang saya lakukan untuk menunjang 7 agenda. Ada 5 gerakan, ya gerakan Cikapundung bersih, gerakan 1 juta bunga, gerakan udara bersih, gerakan menanam pohon, gerakan menebar ikan, sampai ya 5 gerakan itu. Kemudian juga GP4L, gerakan lingkungan hidupnya. Ada pembibitan pohon, ada penanaman pohon, pemeliharaan pohon, pengawasan pohon. Luar biasa kan? Nah, kemudian ada juga saya juga berikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, saya juga bentuk Bawaku, bantuan wali kota khusus dari 23 item. Jadi semua kebutuhan masyarakat saya penuhi. Yang akan sekolah saya penuhi, yang rumahnya jelek saya penuhi, semua. Dan juga untuk tingkat sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3 itu saya juga penuhi. Sampai gitu. Doktor gitu kan. Nah, oleh karena itu, ya alhamdulillah gitu kan. Jadi apapun juga saya sebagai wali kota memenuhi kebutuhan masyarakat. Memenuhi, diminta tidak diminta. Memenuhi apa yang tidak diminta memang kewajiban, sehingga program kita untuk jadi wali kota untuk menjatakan rakyat. Dan kebutuhan masyarakat yang minta juga saya penuhi. Sehingga kalau misalnya saya kerjanya lebih daripada yang ditentukan, saya mungkin udah lebih dari 24 jam gitu. Jam berapa aja saya terima tamu, saya terima rakyat yang meminta bantuan gitu kan. Karena saya tidak mau misalnya melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang hari ini harus selesai. Besok diselesaikan. Atau kalau meja ini cleantable gitu kan, selalu saya habiskan supaya bersih, besoknya bersih lagi. Walaupun kan namanya wali kota tiap hari juga masuk lagi kan, itu persoalan segala macam gitu kan, saya selesaikan. Saya kira itu, sehingga saya untuk wali kota kedua
sangat mudah. Dan saya tidak merasa sombong, tapi saya merasa rakyat membutuhkan saya, sehingga sangat mudah untuk jadi wali kota kedua. Siapapun lawan saya, dalam tanda petik, saya tidak ada yang, ya kalau menganggap rendah saya tidak. Tapi saya beranilah mengalahkan mereka. Saya jadi wali kota yang kedua. Ya. Dan rakyat masih butuh saya. Nah, kemudian saya kan mulai masalah kemarin. Ya. Nah, dalam saya pada posisi wali kota, saya merasa membantu rakyat dan memberikan juga layan kepada yang membutuhkan, rakyat minta saya. Nah, saya kira setelah berhenti, itu tidak ada. Ternyata terus minta bantuan kepada saya bukan wali kota gitu kan. Nah, tapi kembali ke program saya dalam rangka melihat rakyat yang butuh, misalnya seni dan budaya, seniman dan budayawan, melihat kondisinya dia punya kehidupan yang bagus pada saat dia aktif, pada saat dia tidak aktif, sakit saja nggak ada yang membantu, sakit saja dia sengsara. Nah, atas dasar itu sehingga saya komparasi ke Shenzhen, Cina, di mana di Cina ada kota seni budaya yang dibentuk oleh koperasi dan mensejahterakan anggota seniman budayawan. Saya di Suparayat menyediakan tanah 10 hektar. Saya akan resmikan buat sentra seni budaya 100 hektar, di mana tempat itu dibagi untuk seluruh seniman budayawan, kegiatan segala macam. Dan saya akan buat juga bangunan khusus yang untuk pagelaran, bayar, ada koperasinya, untuk kesejahteraan. Tapi sayangnya tidak dilanjutkan oleh wali kota penerus saya. Saya lihat kemarin masih tanah. Yeah. Kemudian juga saya kan membangun GBLA. GBLA itu kan kelasnya kan kelas internasional gitu. Yeah. Dan bagus, memenuhi syarat betul. Tapi hari ini kan terbengkalai. Tidak diurus, rumput segala macam. Nah, kemudian juga yang paling juga hari ini dirasakan adalah sampah. Sampah itu 2005 kan musibah. Atas musibah itu kita berupaya menyelesaikan, dan bukan menyelesaikan sampah tidak ada saja. Waktu itu kan 1.500 ton per hari. Kemudian menjadi musibah. Dan bagaimana kita menyelesaikannya juga, saya juga sebagai wali kota masih bagaimana harus menyelesaikannya, dan ada bantuan dari Pak Gubernur Pak Dhani sehingga ke Sarimukti waktu itu dan buang Sarimukti. Tapi saya juga merasa dosa karena Sarimukti itu tempat yang bagus, hijau, tanamannya bagus, banyak, dijadikan tempat sampah rusak, bau, kotor. Nah, itu merasa saya berdosa. Dan kemudian saya buat program untuk mengelola sampah, dari mulai sampah sampai ada hasilnya, itu pembangkit listrik tenaga sampah, itu PLTSA. Dan kita buat konsepnya dari 2005 sampai 2013, dan juga dilakukan tender umum, ya, pelelangan umum, dan didapat sama PT Bril. Dan kemudian juga saya sediakan 20 hektar, di sebelahnya GBLA 20 hektar. Ya, 5 hektar untuk pabriknya, pengolahan sampahnya, 15 hektar yang kita hijaukan, kan kemudian di tengahnya saya kosongkan untuk apabila mesinnya rusak, kemudian kita bisa menyimpan sampah di situ sebulan 2 bulan. Itu juga tidak dilaksanakan. Nah, sekarang sangat terasa sampah kan, lalat-lalat sudah mulai masuk ke rumah-rumah. Nah, jadi atau program saya itu, perencanaan saya, PLTSA itu oleh Bappenas sudah diakui dan akan dilanjutkan dan diminta dilanjutkan oleh Bappenas untuk Bali, Surabaya, kemudian Semarang dan Batam. Mereka mungkin sudah buat, karena kita juga komparasi ke kemana Pak? Ke Singapura. Singapura itu ada 5 PLTSA, luar biasa bagus. Jadi PLTSA itu kan pembakaran insinerator. Nah, mungkin wali kota yang berebut tidak mau insinerator, maunya organik. Tapi organik tidak dibangun, insinerator tidak bangun. Jadi kas tidak ada gitu kan. Nah, sekarang sampah bagaimana saya tidak mengikuti gitu kan. Tapi ada informasi katanya PLTSA akan dibangun di Lawak Nangka katanya. Itu program saya selama jadi wali kota gitu Pak. Oke. Menarik sekali ya Pak. Tapi saya juga selentingan dapat informasi
kalau Bapak sudah punya keinginan, itu harus. Contohnya, ketika Bapak punya konsep, hari itu juga harus rapat. Walaupun jam 1 malam. Gitu. Ini terjadi, Pak? Sering. Dan mungkin juga di depan saya, ya apa boleh. Saya sebagai wali kota, mengikuti saya. Di wali kota dia, ini wali kota apa? Wali kota Edan, itu wali kota sampai kerja ini tidak ada istirahatnya segala macam. Tapi sekali lagi saya hari ini ingin selesai besok supaya tidak ada pekerjaan. Oke. Itu prinsipnya. Iya. Dan dulu ya Pak, pernah dengar apakah ini filosofinya seperti apa? Ada berhibar nih, bersih, hijau, berbunga. Itu tagline apa ya? Apa bahasanya? Moto mungkin atau tagline-nya Bapak sebagai wali kota kemarin? Bersih, hijau, berbunga, berhibar. Itu dari mana Pak ini? Nah Pak Alam itu berhibar itu konsepnya Pak Ateng Wah. Sebelumnya. Tapi Pak yang juga tidak dilanjut oleh Pak Wahyu. Saya kan pelanjut Pak Wahyu. Nah saya rubah menjadi divisi aja bagaimana melaksanakan konsep saya adalah konsep Bandung bermartabat. Oh iya. Jadi melanjutkan visi itu, visinya adalah cukup satu ini aja satu kalimat aja adalah menyukseskan Bandung bermartabat. Justru bukan berhibar ya? Bukan. Bermartabat ya? Itu adalah bersih, makmur dan bersahabat. Oh iya. Betul. Jadi bersih itu saya tujukan kepada bersih, baik bersih lingkungan, bersih rumah, bersih ya lingkungan kota, dan bersih juga bersih dari korupsi gitu kan. Bersih. Bermartabat, bersih, makmur. Makmur jelas. Bagaimana siapa yang tidak mau makmur? Ya, memakmurkan masyarakat Kota Bandung. Harus taat kita. Kita harus taat kan semua juga. Taat kepada aturan. Taat kepada agama, taat kepada aturan. Iya. Nah, apalagi Bandung bermartabat, bersih, makmur, taat dan bersahabat. Persahabatan itu penting. Okay. Karena kalau kita menuju kepada contoh Nabi juga banyak sahabatnya. Gitu. Oh iya. Sahabat itu penting. Luar biasa. Dan membantu kita para sahabat itu kan. Ya. Terus terang aja saya baru tahu. Tinggal di Kota Bandung sudah hampir 40 tahun. Tapi baru tahu nih Pak. Jadi bermartabat itu satu tingkat kehidupan yang baik. Tapi ini saya diurai. Bersih, makmur, taat, bersahabat. Iya. Nah, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, apa yang dikatakan tadi sebagai tagline-nya Kota Bandung, kota bermartabat gitu ya. Ini justru saya baru paham juga gitu ya kepanjangannya, filosofinya seperti apa. Ini beliau yang membuat begitu. Dan hari ini aktivitas yang setelah selesai ya dia di Wali Kota Bandung, aktivitas sehari-hari sekarang apa? Nah saya setelah pulang dari Sukamiskin, ada masalah Sukamiskin, yang mungkin juga orang yang belum tahu kalau tidak tahu dari saya, gitu ya Pak ya. Betul. Pak Alam juga mungkin dalam pikiran Pak Alam, kenapa dari dosa Sukamiskin? Jadi apa juga misalnya tanggapan pikiran Pak Alam tentang saya, silakan saja. Betul. Silakan. Pak Alam yang punya pendapat, punya apa. Tapi kan bisa aja menanyakan ke saya, kenapa saya ke Sukamiskin gitu kan. Nah kemudian oleh teman-teman yang tahun 1986, teman-teman yang sudah pada meninggal, itu mendirikan Yayasan Bina Administrasi. Bina Administrasi yang mengelola kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan kehidupan mereka dengan ya mencari pekerjaan di pemerintah kota. Nah, kemudian tahun 2000 mendirikan sekolah YBA itu, Yayasan Bina Administrasi mendirikan sekolah STIA tahun 2000. Sekolah Tinggi Imunisasi Bandung yang didirikan oleh orang alumni STIA Bandung, STIA negerinya gitu kan. Nah, kemudian tahun 2001 mendirikan Afikes dulu. Akademi mereka medis ya. Ilmu kesehatan. Dan kemudian di Politekes, Politeknik Kesehatan.
Dan terus saya ya diminta oleh mereka menjadi ketua pembinanya. Nah, jadi ketua pembina yang dalam yayasan itu kan ada pembinanya, ada yayasan pengurusnya, kemudian ada pengawasnya, dan sekarang ada satuan pelaksana kerjanya, ya, yaitu perguruan tingginya yang kita laksanakan. Jadi ada penyelenggara, pengelola pendidikan. Nah, sehingga kita juga berharap untuk menyatukan sesuai dengan peraturan pemerintah, menyatukan perguruan tinggi menjadi satu universitas. Dan saya mengajukan, kemudian disetujui jadi Universitas Bandung. Yang akan kita resmikan pada tanggal 2 November. Ya. Hari Kamis 2023, hari Kamis. Dan saya juga meminta kalau ada waktu Pak Alam hadir. Ya, insya Allah. Jadi aktivitas saya itu aja sekarang. Sekarang mengelola yayasan ini. Sekolah, ya. Ya, luar biasa. Dan itu dibentuk di tahun 2023. 2023. Ya, baru persiapannya ya dari semenjak tahun 2018. Kita persiapan 2018, baru diresmikan, disetujui tahun 2003. 2003. Ya. Artinya sudah berjalan. Tapi kalau aktivitas aktif berjalan, hanya tinggal menjadi universitasnya itu yang akan diresmikan nanti tanggal 2 November. Oke. Banyak cerita, cuman ya kita juga belum bisa banyak ngobrol dengan seseorang yang luar biasa ini begitu. Tapi sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, ada satu nih yang pernah saya baca begitu ya. Cuman belum punya bukunya, baca di Google doang. Tentang bukunya yang terakhir Bapak tulis. Kira-kira apa ya isi inti itu? Ya bagaimanapun juga kalau judulnya hidup adalah pilihan dan proses, itu sudah dapat langsung dilaksanakan, diartikan. Hidup itu pilihan. Dan ada prosesnya. Nah, oleh karena itu saya membuat buku itu ya untuk diri sendiri terutama, dan juga ada yang sependapat dan juga mau barangkali mengambil buku saya, baca dan untuk pelajaran, bahwa dalam hidup ini kan ternyata juga tidak bisa sendiri gitu kan Pak. Jangan kita merasa punya kemampuan apapun juga tanpa bantuan orang nggak mungkin. Nah, jadi kita dalam memilih nih, dalam kita mencari misalnya teman atau sahabat aja kita memilih. Nah, kemudian memilih apa yang terbaik buat kebutuhan kita. Tentunya ada proses. Prosesnya mulai dari perkenalan, mengenalkan diri, mengikuti misalnya sikap dan sifat orang yang akan kita dekati seperti apa. Yang terutama jadi misalnya, kalau saya misalnya memilih orang sebagai sahabat, cari dulu orang yang memang berbaik budi kepada orang tuanya. Berbaik budi ke orang tuanya, ke ibu bapaknya. Kalau misalnya tidak itu, saya tidak terima. Itu salah satu syarat. Prinsip itu. Walaupun saya harus ketemu dengan orang misalnya, saya tahu dia tidak baik kepada orang tuanya, tapi saya ingatkan, pertama masih, kedua masih, ketiga masih. Kalau ketiga masih, saya tidak mau lagi. Saya sudah putus gitu kan. Walaupun saya membangun persahabatan itu dari kecil. Dari kecil, sebelum sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, saya itu membentuk persahabatan, penuh silaturahmi. Apalagi saya sudah jadi pejabat, jadi wali kota, dan sampai hari ini saya terbuka luas untuk menambah terus teman dan sahabat. Tapi dengan catatan itu, yang harus berbaik budi kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Kalau tidak, saya tidak mau. Dan saya ingatkan, baik-baiklah dengan bapak, baik-baik dengan ibu. Sebab bagaimanapun juga itu kita bisa ada karena ada ibu bapak kita. Itu jadi prinsip saya, prinsip hidup. Jadi prinsip saya adalah membangun silaturahmi, membangun banyak sahabat dan teman, tapi ada catatan teman yang berbaik budi kepada orang tua. Wah, luar biasa. Iya, ini filosofi yang memang dalam ya. Dan ini konsep kehidupan yang memang belum pernah terdengar ya. Kalau konsep hidup kan kalau zaman sekarang ABCD begitu ya. Ini sederhana gitu ya. Dia berbaik,
kepada kedua orang tua selesai. Selamat. Selamat. Kalau tidak berubah tidak selamat. Dan saya tidak mau kebawa orang yang tidak selamat. Dan kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak baik orang tua, kebawa kita tidak selamat. Yeah. Baik, sebelum closing statement, Pak, sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada, saya mau dikasih buku tulisan terakhirnya, bukan terakhir ya, mungkin tulisan terakhir hari ini gitu, tapi beliau akan terus menulis begitu ya untuk sahabat-sahabat SPC dimanapun berada. Saya belum tahu bukunya seperti apa, tapi di Google itu menarik kalau melihat di abstraknya bacaan di dalam bukunya. Itu silakan, udah ada di toko buku? Ada sini Kang. Enggak, bukunya udah di toko buku belum? Nah, ini kan yang saya kerjasama yang buatnya Pitoyo dari Tribun Jawa Barat. Mungkin oleh itu sudah dimasukin ke Gramedia apa gitu ya. Gitu. Ada bukunya. Oh, ini ya. Ya. Hidup adalah pilihan dan proses. Ya. Ini sahabat, buku yang pernah saya baca di Google ya. Belum. Ini baru pegang nih bukunya gitu. Tapi saya akan baca sepulang dari ini, saya langsung baca ini. Insya Allah. Closing statement. Ya, per hari ini generasi saya nih terputus informasi-informasi yang selama ini dibangun ya sama Bapak dan tim gitu, sama seluruh stakeholder yang pernah ada berhubungan dengan Bapak. Saya pengen mengulang kembali begitu, menceritakan bahwa informasi untuk generasi saya begitu ya. Artinya dari usia 18 sampai 40 tahun katakan, supaya estafet kepemimpinan ini berjalan dengan baik begitu ya. Kira-kira menurut Bapak gimana? Ya terima kasih, karena kita juga belajar itu penting. Ya. Mencari guru penting. Mencari contoh itu penting. Betul. Nah, kalau saya sebagai wali kota 2 kali dan dianggap baik, alhamdulillah. Kalau juga generasi milenial kemudian menganggap saya, atau ada hal yang terputus karena peristiwa misalnya, dan tidak tahu, ya silakan aja misalnya melalui Pak Alam menyampaikan, atau siapa saja yang datang ke saya siap. Karena bagaimanapun juga itu peraturan KPU bagi warga binaan, halusnya dari narapidana itu diberikan kesempatan untuk mencalonkan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Dan pada saatnya juga peraturan KPU harus yang bersangkut menjelaskan kenapa dihukum, harus menjelaskan. Nah, kalau misalnya atas penjelasan dihukum mau mencalonkan tadi gubernur, bupati, wali kota, rakyat percaya pasti mendukung. Dan kalau saya ada kesempatan itu, ya saya akan menjelaskan. Dan harus itu menjelaskan kenapa saya dihukum. Oke. Ada lagi? Saya kira itu saja. Apabila ada hal-hal yang berkenaan dengan saya, ingin tahu saya bersedia. Kapan saja. Kapan saja. Ya? Kapan saja. Datang ke sini atau saya diundang di mana saja. Dan hari ini juga saya tidak menjadi penganggur. Ya. Yang didatangi orang dan saya harus datang. Betul. Etos kerjanya Bapak dari dulu sudah terlihat. Amin. Ya, dan saya itu tidak jadi wali kota akan istirahat, tidak. Oke. Akan terus berjuang untuk masyarakat Kota Bandung. Amin. Dan artinya kita membangun tadi yang Bapak Pak Alam tentang DRC, Dada Rosada Center. Itu adalah bentuk dari satu lembaga yang untuk perkuatan membantu masyarakat yang membutuhkan. Artinya untuk lembaga kepedulian. Lembaga kepada masyarakat, karena masyarakat membutuhkan. Dan mereka selama ini menyampaikan keinginan kebutuhannya yang ingin dibantu oleh Dada Rosada, yang tidak mungkin bisa dilakukan kalau Dada Rosada ANSI. Nah, sehingga kita membentuk lembaga dengan teman-teman, lembaga DRC. Dan DRCT itu ya kami programnya selain membantu kebutuhan masyarakat yang banyak sekali kebutuhannya. Dan kebutuhan tadi saya sebutkan bukan saja orang tidak mampu, orang menengah, orang kelas atas, orang kaya juga masih membutuhkan sesuatu.
dari kebijakan yang kita berikan atau lakukan. Dan kemudian juga kita membantu juga pemerintah gitu. Betul. Pemerintah juga butuh bantuan masyarakat. Ya. Tapi masyarakat kalau misalnya saya sendiri mungkin juga potensinya kurang. Tapi saya membentuk dengan kawan-kawan supaya ada pemikiran. Oke. Siap. Terima kasih Pak Dada Rosada, selain menjadi teladan sekaligus orang tua saya dan termasuk guru inspirasi kehidupan. Terima kasih banyak Pak Dada atas obrolan hari ini gitu ya. Sangat berharga bagi kami. Baik sahabat-sahabat Alam Mahardika Study Policy Center dimanapun berada. Terima kasih sudah menonton channel ini. Dan kita berjumpa di tanggal 2 hari Kamis. Tempatnya di mana Pak? Di Hotel Arsilia. Di Hotel Arsilia kita akan berjumpa lagi dengan Pak Dade di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak. Nuhun Pak, sama-sama nuhun Pak alamnya.